Kesepakatan terlarang. Pak Dharma dan Bu Retno, pasangan suami istri konglomerat yang tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit, memiliki seorang anak perempuan bernama Jingga. Jingga adalah gadis cantik berusia 17 tahun, lembut, pintar, dan menjadi cahaya dalam kehidupan mereka. Namun, di balik kemewahan keluarga ini, tersimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh Pak Dharma dan kegelapan Laut Selatan. 25 tahun lalu, saat ekonomi Pak Dharma terpuruk dan perusahaan warisan ayahnya nyaris bangkrut, ia pergi ke pesisir pantai selatan. Di sana, ia melakukan perjanjian dengan sosok gaib penguasa laut, Nyi Blorong. Wanita setengah ular itu menjanjikan kekayaan melimpah asal Pak Dharma memberikan tumbal berupa gadis perawan setiap tahun. Dengan berat hati, Pak Dharma menyanggupi. Tahun demi tahun berlalu, kekayaan Pak Dharma melimpah ruah. Hotel, tambang, properti, dan investasi di luar negeri membanjiri rekeningnya. Setiap tahun, ia menyetorkan tumbal tanpa suara, anak-anak yatim yang diambil diam-diam dari pelosok negeri, semua demi mempertahankan kekayaan. Namun kini, setelah seperempat abad berlalu, Nyi Blorong mengajukan syarat baru. Ia menginginkan Jingga sebagai tumbal terakhir, sebelum perjanjian diputus dan Pak Dharma benar-benar bebas. Mendengar permintaan itu, dunia Pak Dharma runtuh. Ia mulai tak bisa tidur, makan pun terasa seperti pasir. Bu Retno tak tahu menahu, hanya merasa suaminya makin murung. Pak Dharma bertekad menyelamatkan anak semata wayangnya. Ia mulai mencari dukun, paranormal, kiai, bahkan ustaz, tapi semuanya tumbang satu persatu. Banyak yang kerasukan, sakit mendadak, bahkan ada yang tewas misterius setelah mencoba melawan kekuatan Nyi Blorong. Dalam keputusasaan, Pak Dharma mulai menghabiskan waktu di luar rumah. Takdir pun mempertemukannya dengan sosok yang tak pernah ia duga. Teror laut Nyi Blorong. Beberapa malam setelah ancaman Nyi Blorong muncul kembali, teror mulai menghantui keluarga Pak Dharma. Jingga sering melihat sosok perempuan bersisik ular dengan mata hijau menyala di cermin kamar mandinya. Bu Retno mendengar bisikan lirih saat tengah malam, seperti suara perempuan menangis dan menyebut-nyebut nama Jingga. Di kolam renang belakang rumah, air sering berubah menjadi merah seperti darah saat fajar menyingsing. Para pelayan rumah mulai ketakutan dan satu persatu mengundurkan diri. Hanya tersisa 2 orang yang tetap bertahan karena telah bekerja lebih dari 10 tahun dan terlalu setia untuk pergi. Pak Dharma tahu waktunya tak banyak. Nyi Blorong memberi tenggat hingga purnama ketiga untuk menyerahkan Jingga, atau seluruh kekayaannya akan hancur dan Jingga akan diambil paksa. Di tengah kekalutan itu, Jingga jatuh sakit. Tubuhnya lemas, sering mimpi buruk, dan kadang meracau dengan bahasa yang tidak dimengerti. Dalam kepanikan, Pak Dharma menghubungi paranormal paling terkenal dari Banyuwangi, namun pria itu bahkan tak sempat tiba di rumah, mobilnya terbakar di jalan tol secara misterius. Seolah kekuatan Nyi Blorong sudah menguasai semua celah pertahanan. Suatu malam, Pak Dharma berjalan sendirian di taman belakang rumahnya. Di bawah pohon kamboja tua, ia melihat seorang pemuda duduk bersila sambil membaca buku filsafat. Pak Dharma merasa aneh, pemuda itu seolah tak asing, tapi juga tak ia kenal. Pemuda itu mengenakan jaket kampus dan wajahnya tenang. Pertemuan takdir. Sedang mencari jawaban, Pak? Tanya pemuda itu tiba-tiba, tanpa menoleh. Pak Dharma terkejut. Maaf, kamu siapa? Saya hanya mahasiswa. Nama saya Nakula. Pak Dharma menatapnya dalam-dalam. Mata pemuda itu bening namun menyimpan sesuatu yang misterius. Ada aura tenang tapi kuat menguar dari tubuhnya. Tanpa sadar, Pak Dharma mencurahkan isi hatinya. Tentang perjanjian pesugihan, tentang tumbal, tentang Jingga, dan tentang teror Nyi Blorong. Nakula mendengarkan tanpa memotong, seolah ia sudah tahu arah cerita itu. Saya tak bisa bantu apa-apa lagi, desah Pak Dharma setelah bercerita. Semua orang pintar sudah menyerah. Nakula tersenyum tipis. Saya hanya seorang pemuda yang mungkin bisa menolong Bapak. Pak Dharma menatapnya tak mengerti.
Saya titisan terakhir manusia harimau putih, kata Nakula perlahan. Namun, saya berbeda dari pendahulu saya. Darah saya membawa warisan kuno. Saya manusia harimau berbulu emas. Pak Dharma terpaku. Tak tahu harus percaya atau menganggap anak ini gila. Tapi suara Nakula terlalu meyakinkan untuk diabaikan. Jika Bapak izinkan, saya akan datang ke rumah besok malam. Tapi jangan ada siapa-siapa, hanya kita berdua. Saya akan tunjukkan siapa saya sebenarnya. Harimau berbulu emas. Malam berikutnya, Pak Dharma menunggu dengan jantung berdegup kencang. Jingga sudah dibawa Bu Retno ke rumah sepupu di luar kota. Rumah terasa dingin dan sunyi. Tepat pukul 11 malam, Nakula datang. Ia membawa sekantong kecil kemenyan dan benda yang dibungkus kain putih. Sudah siap? Tanyanya. Pak Dharma mengangguk. Mereka masuk ke ruang tamu besar yang kosong. Nakula duduk bersila, lalu membuka bungkusan itu. Sebuah jimat kuno dari logam hitam, berbentuk cakar harimau. Ia memejamkan mata, mulutnya berkomat kamit. Angin mendadak berputar di dalam ruangan. Lampu redup dan tiba-tiba padam. Pak Dharma gemetar, lalu di hadapannya, tubuh Nakula berubah. Kulitnya diselimuti bulu keemasan yang bercahaya samar. Wajahnya memanjang menjadi moncong harimau, matanya menyala kuning emas. Tubuhnya membesar, namun tetap ramping dan gesit. Tanpa setetes pun darah atau kengerian, sosok Nakula kini menjadi harimau penuh berbalut bulu emas yang agung. Ini kekuatan warisan terakhir, suaranya menggema dalam batin Pak Dharma. Dengan ini, saya akan hadapi Nyi Blorong. Pak Dharma menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Ada harapan, ada keajaiban, di tengah gelapnya dosa masa lalu. Pertempuran di pantai selatan. Tepat malam purnama ketiga, Nyi Blorong datang. Rumah Pak Dharma berguncang oleh badai tak kasat mata. Sosok bersisik ular dengan mahkota batu zamrud muncul di tengah ruang keluarga. Lidahnya menjulur panjang, matanya bersinar hijau menakutkan. Mana anakmu, Dharma? Suaranya menggema seperti gemuruh lautan. Pak Dharma berdiri gemetar. Tidak, kau tidak bisa ambil Jingga. Nyi Blorong mengerang marah. Kau berani ingkar janji, maka kau akan kehilangan segalanya. Tiba-tiba, Nakula muncul dari balik pintu. Tanpa basa-basi, tubuhnya kembali berubah menjadi harimau berbulu emas. Dengan geraman pelindung, ia melompat ke hadapan Nyi Blorong. Kau tak bisa mengambil anak manusia lagi. Raung Nakula. Nyi Blorong melolong. Titisan harimau putih. Kau tak tahu siapa yang kau lawan. Tanpa bisa dicegah, keduanya lenyap dari rumah, berpindah secara gaib ke tepian pasir pantai selatan. Di bawah langit merah purnama, pertarungan dahsyat dimulai. Nakula mengaum, mencakar dengan kekuatan alam, sementara Nyi Blorong memanggil ombak setinggi rumah untuk menghantamnya. Petir membelah langit, pasir beterbangan seperti badai. Pertarungan berlangsung 1 malam penuh. Tubuh harimau emas terluka, tapi matanya tetap menyala penuh semangat. Dengan serangan terakhir, Nakula melompat ke udara, mengerahkan semua kekuatan warisan leluhurnya, dan mencakar langsung ke dada Nyi Blorong. Teriakan Nyi Blorong menggema hingga ke dasar laut. Tubuhnya terbelah menjadi buih dan tenggelam dalam pusaran air hitam. Laut pun tenang, langit kembali biru. Nakula berdiri di pantai, berdarah namun tegar. Ia kembali ke rumah Pak Dharma, dalam wujud manusia. Jingga telah bebas, katanya. Tapi ingat, karma tetap ada. Gunakan sisa hidup Bapak untuk menebusnya. Pak Dharma berlutut, menatap pemuda itu dengan mata basah. Malam itu, pesugihan diputus, Jingga selamat. Dan manusia harimau berbulu emas kembali menjadi legenda yang disimpan bumi, hingga saat dunia memanggilnya kembali.